Halo, kembali lagi bertemu di channel Dosen Pintar. Jadi kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal SKB dasar ya. Jadi SKB dasar tentang akuntansi. Jadi teman-teman, ini hanya soal tentang dasar-dasar dari akuntansi. Nah, tonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Oke, kita ke soal nomor 1. Apabila ada tambahan setoran modal dalam tahun berjalan, maka rekening private harus di A debit, B kredit, C bisa debit dan kredit, D tidak berpengaruh, E jawaban semua salah. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya itu A, debit. Penjelasannya, rekening private atas nama seseorang dalam perusahaan perseorangan menunjukkan berapa jumlah modal yang disetorkan oleh yang bersangkutan. Bila ada setoran modal, maka rekening private di debit, dan jika ada pengambilan modal, rekening private di kredit. Oke, kita lanjut soal kedua. Laporan perubahan modal melaporkan antara lain mengenai A. Pendapatan perusahaan selama periode tertentu, B. Biaya perusahaan selama periode tertentu, C. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik, D. Bangunan yang dibeli dari dana pinjaman, dan E. Utang jangka panjang. Jawabannya adalah C. Laporan perubahan modal menyajikan informasi mengenai modal awal, setoran pemilik, laba atau rugi tahun bekerja, dan pengambilan uang untuk keperluan pribadi oleh pemilik. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, untuk teman-teman jangan lupa bantu subscribe channel ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, soal nomor 3. Berikut ini termaksud dalam kelompok rekening biaya kecuali A. Kerugian piutang, B. Biaya peliharaan mesin, C. Biaya gaji dan upah, D. Prive, E. Tidak ada jawaban. Jadi jawabannya adalah D ya. Prive merupakan rekening berkaitan dengan transaksi pribadi pemilik perusahaan. Oleh karena itu tidak dapat dikelompokkan atau bukan merupakan biaya perusahaan. Jadi jawabannya D ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 4. Berikut ini pos-pos neraca yang termasuk ke kelompok aktiva lancar kecuali A. Kas, B. Biaya yang dibayar di muka, C. Piutang, D. Pendapatan diterima di muka, dan E. Surat berharga. Jawabannya adalah D ya, pendapatan yang diterima di muka. Untuk penjelasannya, pengertian aktiva lancar adalah aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan dan diharapkan dapat dijual atau dipakai selama satu atau kurang dari satu periode akuntansi. Pendapatan diterima di muka merupakan utang karena perusahaan telah menerima pendapatan atas penjualan barang atau jasa yang akan diserahkan pada periode yang akan datang. Jadi jawabannya adalah di pendapatan yang diterima di muka. Oke, soal berikutnya. Yang termasuk dalam kelompok aktiva tetap berwujud adalah sebagai berikut kecuali A. Tanah, B. Bangunan, C. Kendaraan, D. Hak cipta, dan E. Mesin-mesin. Jawabannya adalah D. Hak cipta. Pengertian aktiva tetap berwujud adalah aktiva tetap yang mempunyai wujud fisik, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan digunakan dalam operasi perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin-mesin umumnya termasuk dalam aktiva tetap berwujud. Sedangkan hak cipta merupakan aktiva tetap tidak berwujud. Jawabannya adalah D. Hak cipta. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Surat saham yang dibeli perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali, melainkan dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan tetap berupa dividen dicatat dalam rekening A. Surat berharga, B. Investasi sementara, C. Investasi jangka panjang, D. Modal saham, E. Laba ditahan, dan jawabannya adalah C. Investasi jangka panjang. Oke, kita lihat penjelasannya. Membeli saham oleh suatu perusahaan ada beberapa maksud, yaitu pertama dengan maksud hanya menggunakan dana yang sementara waktu tidak terpakai dan akan dijual kembali jika dana tersebut dibutuhkan. Sedangkan yang kedua itu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap berupa dividen atau bagian keuntungan atas pemilikan saham tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah C ya, investasi jangka panjang. Oke, soal berikutnya. Kelompok aktiva tidak lancar antara lain sebagai berikut kecuali A. Aktiva lancar, B. Aktiva lain-lain, C. Investasi jangka panjang, D. Aktiva tetap berwujud, dan E. Aktiva tetap tak berwujud. Jawabannya itu A ya, aktiva lancar. Jadi pengertian aktiva tidak lancar adalah aktiva perusahaan yang dipakai dalam operasi sehari-hari,
tidak dimaksud diperjualbelikan dan dapat dipakai lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk dalam aktifat al-ancar itu aktiva tetap berwujud dan tak berwujud, investasi jangka panjang, dan aktiva lain-lain. Jadi kecuali itu ya, aktiva lancar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah pos-pos laporan rugi laba yang termasuk kelompok biaya, kecuali A. biaya depresiasi, B. biaya listrik, C. biaya surplus kantor, D. gaji karyawan, dan E. biaya sewa yang masih harus dibayar. Oke, jadi jawabannya adalah E, yaitu biaya sewa yang masih harus dibayar. Untuk pembahasannya, biaya sewa yang masih harus dibayar merupakan utang atas sewa yang belum dibayar pada periode ini dan akan dibayar pada periode yang akan datang, sehingga biaya sewa yang masih harus dibayar bukan merupakan kelompok biaya. Oke, soal berikutnya. Dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham akan dilaporkan pada A. Ikutan transaksi, B. laporan dividen, C. laporan modal saham, D. laporan laba yang ditahan, dan E. laporan rugi laba. Jadi jawabannya adalah D. laporan laba yang ditahan. Untuk pembahasannya itu, pembayaran dividen dilaporkan dalam laporan laba yang ditahan bersama-sama dengan informasi mengenai modal awal, laba atau rugi tahun berjalan. Jadi jawabannya adalah D. laporan laba yang ditahan. Oke teman-teman, sekian untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu video-video selanjutnya.